Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita mulai ibadah kita pada saat ini. Meskipun kita ibadah di rumah, kita percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi kita semua. Kita angkat pujian ini. Firman-Mu Tuhan berkata, Engkau selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan, untuk setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau.
Salam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini berjumpa lagi dengan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin sudah beberapa bulan ini atau beberapa minggu ini saudara sudah ada di rumah. Nah, ketika Anda di rumah stay at home, maka yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita. Karena sering sekali pada waktu kita di rumah ada persoalan, ada pergumulan, maka firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, kalau kita melihat di dalam Amsal pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-23, firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kekasih Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika Anda di rumah mungkin sudah mulai jenuh, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya pada waktu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kekasih Tuhan, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, betapa perlunya kita menjaga hati kita karena firman Tuhan mengatakan karena dari dalam hati kita lah terpancar kehidupan. Itulah sebabnya kenapa firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita boleh menjaga hati kita. Nah, mungkin selama ini Anda sudah ada di rumah dan mungkin selama ini Anda sudah bergaul dengan keluarga, tetapi Anda sudah jenuh di rumah dan sering sekali mungkin pada waktu Anda mengalami kejenuhan, sering sekali Anda tidak lagi mengalami kekuatan karena apa? Tidak menjaga hati Anda. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini supaya saudara menjaga hati saudara. Kalau ada mungkin teman atau keluarga atau saudara yang ngomongnya nada si, belajarlah jangan nada si, kamu sih dan sebagainya. Tetapi belajar hari ini supaya Anda menyampaikannya dengan nada do, yaitu do rendah saudara. Karena pada waktu Anda menyampaikan firman Tuhan dengan nada si, maka di situ terjadi mungkin yang satu kesel, yang satu jengkel, yang satu kecewa. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, bagaimana caranya kita menjaga hati kita? Yang pertama, kekasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah pada waktu kita membaca firman Tuhan, isilah hati kita dengan firman Tuhan. Pada waktu kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan, maka firman itulah yang keluar. Tetapi ketika Anda tidak mengisi hati Anda dengan firman Tuhan, maka yang adalah kekecewaan, kekesalan, kejengkelan yang ada, itulah yang keluar dari mulut Anda. Jadi yang pertama, bagaimana caranya Anda menjaga hati Anda, yaitu dengan cara membaca firman Tuhan dan menyimpan firman itu dalam hati saudara. Ketika Anda menjaga hati Anda dengan firman Tuhan yang ada dalam hati saudara, maka firman itu yang keluar. Maka firman itu yang keluar karena pada waktu Anda kesel jengkel, maka firman Tuhan itu yang menolong saudara supaya bisa menjaga hati Anda. Lalu yang kedua, apa yang saya mau sampaikan, bagaimana caranya Anda menjaga hati Anda? Penuhlah dengan pengucapan syukur. Jadi yang kedua, mengucap syukur, karena sering sekali pada waktu Anda ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, maka yang kedua ini dikatakan mengucap syukur, berkata terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan kalau selama berminggu-minggu ini Tuhan, saya ada di rumah, saya mengucap syukur. Nah, pada waktu Anda mengucap syukur, maka Anda bisa menjaga hati Anda. Lalu yang ketiga, apa yang Tuhan ingatkan bagi saya adalah pada waktu
waktu Anda berdoa kepada Tuhan. Jadi yang menjaga hati Anda adalah yang ketiga, ketika Anda berdoa kepada Tuhan. Ada persoalan, ada pergumulan, langsung Anda berdoa, Tuhan saya kesel Tuhan, saya jengkel Tuhan, bawa itu kepada Tuhan. Nah pada waktu Anda berdoa kepada Tuhan, maka dengan cara seperti itu Anda bisa menjaga hati Anda. Nah firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menjagai saudara, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Nah kekasih Tuhan, apa yang saya mau sampaikan? Ada kalanya mungkin teman-teman tidak mengerti Anda, keluarga tidak mengerti Anda, teman-teman dekat atau orang tua atau anak atau siapa saja tidak mengerti Anda. Tetapi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Pada waktu ada persoalan, pada waktu ada masalah, maka kita berkata, Tuhan ini hati saya, Engkau yang menolong saya. Anda bisa mengangkat tangan kepada Tuhan. Dan pada waktu Anda pasrah kepada Tuhan, segala persoalan Anda, segala pergumulan Anda bawa kepada Tuhan. Maka pada waktu itulah Anda mengalami damai sejahtera. Jadi hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita telah dengar dapat memberkati, menguatkan kita semua. Kita angkat pujian, kasih yang terindah. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih, untuk setiap karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah.
Baik Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebelum Anda menerima berkat dari Bapa di sorga, mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa di sorga, hamba mau berdoa bagi umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin selama ini mereka sudah tidak betah lagi di rumah. Mereka sudah mengalami kejenuhan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kami hari ini supaya kami benar-benar boleh menjaga hati kami. Dengan menjaga dengan firman-Mu. Dengan cara kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan cara kami berdoa kepada-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi mereka Tuhan yang sakit, Engkau yang sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau yang kuatkan, yang susah Engkau yang hiburkan dalam nama Yesus. Jadi kalau ada di antara umat-Mu hari ini yang hubungannya dengan keluarga tidak baik Tuhan, Engkau yang memulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa firman-Mu hari ini tidak kembali dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah kekasih Tuhan, ini waktunya kita menerima berkat dari Bapa kita. Mari angkatlah kedua belah tanganmu. Terima berkat dari Bapa kita. Aktifkan imanmu. Dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.